20 nomor 28. Abang dia baca 20 ya. ayat 28. Nih, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nggak cocok datanya ini, Dinda. Yang saya tanyakan, ya, literasi Anda tadi, narasi Anda tadi yang mengatakan Yesus juru selamat untuk umat manusia, di mana datanya? Nah, ini salah satu data bahwa dia harus menjadi tebusan. Dinda, ya, itu sudah termasuk dalam itu namanya ngarang kok, Dinda, ngarang. Itu ngarang, itu cocokologi, Dinda. Jadi apa ini? Jadi dalam ayat yang baru kita baca ini itu merujuk ke apa? Tebusan apa? Dia menebus siapa? Oke, dengar Dinda ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Oke? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jika anak manusia ini mengarah kepada Yesus, kan gitu. Ya, berarti Yesus kalian disebutkan sebagai manusia. Lanjut. Itu poin pertama. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kan gitu, menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan bagi di dalam Matius. Berarti kamu mengakui bahwa anak manusia itu menjadi tebusan. Anak manusia itu siapa? Ya. Anak manusia itu siapa? Nah, sekarang kamu mengakui enggak bahwa anak manusia itu yang menurut kamu siapa? Loh, makanya saya bilang, Dinda, ini nggak ada korelasinya dengan pengorbanannya Yesus, nggak ada. Nggak ada korelasinya dengan penyaliban, nggak ada. Kalau tidak ada korelasinya dengan Yesus, kalau tidak ada korelasinya dengan Yesus, menurut Bang Faruk itu siapa? Anak manusia itu siapa? Oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Anak manusia di sini, dengar dulu, Dinda. Anak manusia di sini adalah sosok Yesus. Dengar dulu. Anak manusia di sini adalah sosok Yesus KW yang tergantung di kayu salib. Dengar. Itu pertama. Kenapa menyelamatkan banyak orang? Karena dengan matinya anak manusia, Yesus KW di kayu salib tadi menyelamatkan orang-orang, yaitu pengikut-pengikut Yesus dari segala kesesatan. Karena apa? Karena Yesus tahu nanti kelak nabi palsu, rasul palsu akan menjadikan sosok anak manusia yang tergantung di kayu salib itu menjadi Tuhan. Jadi terselamatkan orang-orang pada saat itu dari segala kesesatan. Tunjukkan siapa data anak manusia Yesus KW itu siapa? Loh, siapa jadi dia? menurut anda yang disalibkan di kayu salib itu adalah Yesus asli? Gitu? Ya, itu jelas Yesus. Jadi menurut kamu siapa Yesus KW itu? Oke, jika memang yang digantung di kayu salib itu adalah Yesus, apakah Yesus yang digantung itu adalah Yesus anaknya Maria? Jadi menurutmu Yesus KW itu menjadi dia mati untuk menyelamatkan dosa manusia. Apa? Ya, jadi menurutmu Yesus KW itu siapa dan apakah Yesus KW itu yang menjadi juru selamat? Tidak, dia nggak pernah menjadi juru selamat. Dengar, Dinda ya, kalau Yesus, dengar dulu, Dinda, kalau Yesus yang diutus oleh Bapa itu dalam lindungan Bapa. Dia anak yang dikasihi Bapa. Matius 3 nomor 17. Dia tidak akan mungkin anak manusia yang memberikan nyawanya demi menjadi tebusan bagi banyak orang ini, itu siapa yang dimaksud? Gimana? Jadi siapa yang dimaksud oleh Yesus dalam ayat ini bahwa anak manusia akan menjadi tebusan dan memberikan nyawanya bagi banyak orang? Itu siapa? Ya, sosok yang menggantikan dia loh, Dinda. Iya, sosok itu siapa? Apakah kalau kau mau tahu siapa sosok itu, kita kaji dalam kitab Amsal. Orang fasik menggantikan orang benar. Kita berada di sini. Jadi menurut
Yesus KW ini dia menjadi penebus bagi semua Nggak manusia. ada, dia nebus siapa? Yesus KW itu nebus siapa? Lalu yang dimaksud Yesus ini siapa? Dia menebus dari kesesatan tadi. Dia digantikan loh, Dinda. Yesus KW Gimana jadinya menebus? disalibkan. Dalam Karena dia tahu dalam Yesus konteks KW itu yang akan dengar. difitnah menjadi Tuhan. Dalam konteks ini sangat jelas bahwa anak manusia itu menjadi tebusan, memberikan nyawanya bagi banyak orang. Itu sangat Oke, jelas. siapa anak manusia itu? Kalau menurut kamu siapa anak manusia itu? Yesus, anak manusia ini adalah Yesus, karena Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dalam Oke, pelayanannya, berarti Yesus berkata, berarti "Anak manusia Tuhan. datang." Oke, berarti Tuhan kamu manusia. Ya jelas dia manusia. Oke, berarti Tuhan kamu manusia. Dia menjadi manusia sempurna untuk Tidak ada di sini menjadi manusia. Oke, dengar. Dinda, ayatnya, Dinda. Di sini nggak ada ayat yang mengatakan menjadi anak manusia sama seperti anak manusia. Bukan dikatakan sama seperti menjadi anak manusia, nggak ada. Nggak ada ayat itu. Benar. Dia adalah anak manusia. Nah, berarti Tuhan Anda manusia. Ya, begitu. Berarti Tuhan Anda manusia. Dia menjadi manusia 100%. Di Dia mana benar-benar datanya? manusia. Di mana datanya dia manusia 100%? Di mana datanya? 100% Tuhan di mana datanya? Sudah, kita kembali ke tentang penebusan. Kamu jangan lari-lari. Kalau Di data mana datanya? bahwa Yesus adalah anak manusia, Allah yang menjadi manusia ada, tapi kita tidak boleh lari ke sana. Oke, sudah? Hah? Sudah? Memang Yesus adalah Allah itu sendiri, tapi dia menjadi manusia. Sudah? Hah? Biar Bang Masa Faruk mau ngapain? tanya data? Data ada di dalam Alkitab. Ya kasih datanya Dinda. Biar Bang Faruk narasi dulu nih Dinda. Oke? Ya, Selagi tapi Bang Faruk kamu narasi, mengakui ya bahwa anak manusia itu menjadi tebusan bagi banyak orang. Keselamatan banyak orang. sudah? Biar Bang Faruk bernarasi boleh? Bang Faruk mengakui bahwa anak manusia itu menjadi Jangan tebusan framing. untuk keselamatan banyak orang. Jangan framing lah. Yang mati di kayu salib memang anak manusia, Dinda. Penyaliban itu memang benar adanya. Ya, anak manusia itu siapa? Penyaliban manusia itu itu siapa? memang benar adanya. Makanya kasih ini Bang Faruk untuk menjelaskan biar kau tahu siapa yang disalibkan itu, gitu loh. Yang disalibkan itu bukan Nanti bodoh. dibilang, oh itu Yudas. Nanti dibilang, oh itu Yudas. Dari mana? Hah? Emang Yudas bisa menebus manusia? Pasti Loh. Bang Faruk bilang, itu Yudas. Hmm. Pertanyaannya, Yudas bisa menebus manusia? Oke, sudah? Bisa Yudas menyelamatkan manusia ketika dia mati? Sudah, biar saya tanggapi. Oke, silakan. Oke. Anda tahu nggak dalam kitab Matius 26 kalau Bang Faruk nggak salah ya, sebelum Yesus, ketika Yesus Kenapa? itu di dalam kitab Matius 26 ini, kalau Bang Faruk nggak salah, ini saya tanyakan dulu kepada Anda, saya luruskan sama Anda. Ketika Yesus KW ini ditangkap, diserahkan kepada Pilatus, udah. Lalu Pilatus menyatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan pada anak ini, pada manusia ini, pada orang ini. Tapi orang-orang pada masa itu memaksakan supaya Yesus itu disalibkan. Udah? Dan mereka minta ditebus, digantikan siapa? Barabas. Yesus KW ditangkap, disalibkan, yang keluar dari penjara siapa? Pembunuh dan pemerkosa Barabas. Jadi Yesus KW inilah yang dijadikan, Bukan begitu, Bang. Bukan begitu, Bang. Masa Yesus Barabas menggantikan Yesus? Bukan Barabas gantikan Yesus, tapi Yesus KW yang menggantikan Barabas. Oke, sekarang pertanyaan, siapa Yesus KW itu? Gimana? Pertanyaan, siapa Yesus KW itu? Oke. Jika mengacu pada kitab Amsal, Oke, di mana sekarang orang fasik sebutkan. menggantikan orang benar, sosok Yesus KW itu adalah Yudas. Udah. Selaras dengan nubuat yang disampaikan Data dalam oleh Alkitab. Yesus Adakah tentang data dalam orang-orang yang Alkitab? menerima suap. Adakah data dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yudas yang menebuskan menjadi Yesus KW?
Ya Yesus KW, Yudas ini tebusan bagi Barabas. Ada nggak data dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yudas adalah Yesus KW? Oke, sekarang kita buka ini di dalam kitab Amsal. Nah, ntar ya. Ngapain bawa lari ke kitab Amsal? Tidak ada hubungannya ke Amsal. Lo, berarti nggak kitab Amsal ini kalian tolak gitu dalam Bibelmu? Apa hubungannya kitab Amsal lari ke Yudas? Iya, Coba baca. Ada Dinda. Dengar dulu. Silakan baca di Amsal itu. Ini. Nah, di dalam Amsal 21:18 ya, di sini tertuliskan. Bentar ya. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Sekarang saya tanya, di antara Yesus dengan Yudas, siapa orang fasik, siapa orang jujur? Gimana? Di antara Yesus dengan Yudas, siapa orang fasik, siapa orang jujur? Lalu apa hubungannya dengan Yesus KW? Ya inilah hubungannya, Dinda. Makanya kau tuh kooperatif lah kalau aku tanya. Jawab dulu. Di antara Yesus dan Yudas, siapa dikatakan orang fasik, siapa yang dikatakan orang jujur? Itu konteksnya sudah sangat lari jauh daripada apa yang kita bicara. Jujur Yesus, yang fasik Yudas. Yudas. Itu konteksnya sudah sangat jauh daripada apa yang kita Dan bahas. Yudasnya si pengkhianat tadi. Yudas yang si pengkhianat, maka Yudas yang fasik Oke, dan sekarang pengkhianat buktikan di mana nama menggantikan Yudas. Yesus yang orang jujur. Sekarang buktikan bahwa di mana Yudas dinyatakan sebagai Yesus KW yang menggantikan Yesus. Nah ini Yang Amsal kamu tulis 21. tadi, ayat yang tadi itu sangat jauh. Ini Amsal 21 Sangat loh. jauh konteks, sangat jauh konteks. Tidak ada hubungan. Sangat jauh konteksnya. Masalah Amsal itu. Oke, Itu sangat sekarang jauh saya buktikan. Saya Lalu kamu buktikan. cari ayat yang benar-benar menunjukkan bahwa Yudas telah menggantikan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oke, saya buktikan ya tentang sosok Harus yang jelas. lain. Ini dari Matius 26 kita baca ini, Dinda. Oke. Baca Matius 26. Matius 26 nomor dari nomor 30 lah kita baca ya. Nih. Di Taman Getsemani dari nomor 36 nih. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ini sebelum penangkapan ya. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sebentar, aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sedih seperti mau meninggal rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga denganku. Maka majulah sedikit lalu sujud dan berdoa dan katanya, ya Bapakku, sekiranya Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu malam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Doa dia untuk kedua kalinya ya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa untuk doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Baca terus, lanjut. Bangunlah, mari Lanjut dibaca sampai dengan dan menyerahkan ayat 56. hati dekat dia. 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, seorang dari kedua murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ini belum penangkapan ya Dinda, betul?
Belum Oke, penangkapan. siapa yang ditangkap di sana? Dengar dulu, belum penangkapan kan? Oke, lanjut. Iya, setuju Sampai nggak? dengan Kalau ayat kau tahu 56. ceritanya, ini belum penangkapan kan? Ini Lanjut penangkapan belum sampai terjadi kan? dengan 56. Iya, ini penangkapan belum terjadi kan? Belum, lanjut. Belum, oke. Orang yang menyerahkan dia Lanjut. telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Hai teman, untuk itukah kau datang?" Sekarang saya tanya, Yudas itu temannya Yesus atau Lanjut. muridnya Yesus? Lanjut baca. Yudas itu Lanjut. murid atau temannya Yesus? Lanjutkan sampai selesai. Yudas itu Di mana? muridnya Yesus atau temannya Yesus? Lanjutkan sampai selesai di mana Yudas menggantikan Tetapi, selesai. Kamu maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ini cerita ya, bukan kesaksian Yesus sendiri. Tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus mengulurkan tangannya mengurus pedang. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang dan binasalah oleh pedang. Atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku." Jika begitu, bagaimana akan digenapi dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Nah, nomor 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang tuanya, harus terjadi kan? "Kamu aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dan dalam kitab nabi-nabi, lalu murid itu pun meninggalkan dia dan melarikan diri." Sudah? Oke. Oke. Jadi sekarang siapa di sini? Apakah Yudas yang ditangkap? Bentar ya, ini datanya lagi nih. Apakah Yudas yang ditangkap lalu kemudian Yudas yang disalibkan? Gimana? Bentar ini. Ini aku kasih data lagi. Sekarang apakah di dalam konteks ini Yudas yang ditangkap lalu Yudas yang akan disalibkan? Nah, ini dengar Dinda ya. Jika memang Yesus yang Di mana kamu dengar dulu membuktikan? Dinda, kau mau bertanya tapi dijawab ngeyel. Ketika Yudas mencium Yesus, ya, kalau memang sosok yang diciumnya itu Yesus, tak mungkin dia memanggil Yudas itu dengan kata-kata teman. Sejak kapan pula Yesus Jadi memanggil sosok yang Yudas itu dengan kata-kata teman? Coba, apakah pantas Yesus memanggil Yudas itu dengan panggilan teman? Lah apa hubungannya Yudas menggantikan Yesus untuk disalibkan dengan teman-teman yang kamu maksud Karena itu? begitu yang tertulis di dalam Ini kita Amsal bukan bahas masalah 18. Ini kita bahas Orang fasik tentang siapa menjadikan sebenarnya. orang benar. Apakah? Astaga, Bentar ya, ini satu lagi. larinya kemana-mana. Ini. Kamu buktikan dulu bahwa Yudas benar-benar menggantikan Yesus. Di mana ayat yang menceritakan bahwa oh benar Yudas menggantikan Yesus? Di sini tidak ada bahwa maka Yesus mengatakan bahwa supaya genaplah, ya, bahwa memang dia harus disalibkan, dia harus menjadi tebusan bagi banyak orang. Gimana Bang Faruk? Kalau ngarang nggak boleh. Markus 14. Kamu nggak bisa ngarang. Kita sudah baca konteksnya, itu sudah sangat Markus jelas. 14 nomor 45 sampai 55 kita baca ini Markus 14 ini. Ini kisah penangkapan Yesus ini. Nih. Markus 14 nomor. Nih, dengar simak ya. Markus 14 Nomor 43 sampai 55 kita baca. Ini kesaksian Markus ya. Ini kesaksian Markus. nomor 43. Iya. Tadi itu kesaksian Matius, sekarang kita lihat kesaksiannya Markus. Yesus ditangkap, perikopnya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung.
Disuruh oleh umat memang kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia dan memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dalam selamat. 45. Dan ketika ia sampai di situ, segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengunus pedangnya dan meletakkan kepada imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sang kamu, aku ini penyamun. Kamu datang lengkap dengan pedang-pedang dan menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa seorang muda yang lari dengan tanpa pakaian menyelamatkan diri siapa? Siapa seorang muda? Jadi kisahnya itu ini pernyataan Markus. Setelah Yesus itu tertangkap, sesungguhnya Yesus tertangkap, ada seorang muda di antara mereka. Jangan dipelintir Di antara mereka baru menyadari ada seorang muda yang hanya mengenakan kain lenan. Begitu mereka melihat orang muda yang mengenakan kain lenan itu tadi, mau ditangkap, dipegang kain lenannya, lari dia tanpa menggunakan pakaian. Disitulah sosok Yesus itulah selamat. Dan mereka berpegang kepada siapa? Karena posisi Yesus dengan posisi Yudas saling berdekatan ketika berciuman, mereka memegang tangan Yudas. Sehingga yang diseret kepada Pontius Pilatus itu adalah Yudas. Orang jawab, siapa pemuda yang lari terbirit-birit tanpa sehelai pakaian? Silakan. Silakan Dinda. Silakan. Nikodemus. Ini nih Miko. Kenapa dimati-matiin Miko? Makanya saya ngomong, kan aturannya gitu. Kalau saya ngomong jangan ditimpal. Silakan. Bang, kamu bicara data yang sangat lari dan tidak tahu arahnya kemana. Jadi apa yang Ini Dinda larinya kemana-mana? Jadi siapa? Jadi maksudmu di sini menjelaskan bahwa Yudas yang disalibkan, Yudas yang menggantikan, tidak ada. Aduh ngarang. Ini. Heran pantas. Datanya di Dinda. Ini setelah dipegang. Ini dipegang dia ya. Ini datanya. Lalu ya, tetaplah harus digenapi yang tertulis dalam kitab suci, kata Yesus. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Ya, ini kabur nih murid nih. Ini posisi kabur murid ini. Ya, melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, mau ditangkap ini seorang muda ini tadi, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa ini? Siapa sosok anak muda yang lari ini? Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Siapa? Yang menurut abang, menurut Bang Faruk siapa? Oke, sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang semasa hidupnya menggunakan kain lenan di antara murid-murid siapa? Jangan cocokologi lah Bang. Gambar-gambar yang itu kalian sajikan saja, gambar-gambar ini kain lenan. Jangan mencocokologi, jangan mencocokologi, oke? Di sini konteksnya, aduh abang ini mau bawa lari kemana-mana. Tadi kamu mengklaim bahwa Yesus tahu yang telah mati untuk menebus dosa manusia. Astaga bang, cocokologi. Sampai kapan lah begini? Kau mengklaim bahwa Yudas yang telah mati tebusan manusia. Kau nggak mau jawab siapa? Sekarang disuruh pembuktian di mana Yudas? Yang terbiasa menggunakan kain lenan.
Ini Dinda, ya. Kita buka dalam Yohanes 4:13 nomor 4 sampai 5. Ini. Nih, siapa yang terbiasa dengan kain lenan? Nih, Yohanes 13 nomor 4 sampai 5. Nih. Yesus bangkit dari tempat duduknya, ini Dinda. Menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya. Lalu membasuh murid-muridnya dan menyekanya dengan kain. Jadi, Dinda, sosok yang terbiasa mengikatkan kain lenan di pinggangnya itu adalah Yesus. Pemuda yang melarikan diri dalam kitab Markus tadi adalah Yesus. Bang Faruk, kita salah. Kami coba yang saya maksudkan, saya ingin kamu buktikan adalah di mana ditunjukkan bahwa Yudas yang ini kemudian pendeta loh, menggantikan Bang Yesus. Pendeta, bunyi ada udah pendetanya. Pendeta ini. Ini pasti cek ini profil ini. Mana pendeta ini, nggak ada cek. Saya bukan pendeta. Masa kelas pendeta kayak gini? Saya bukan pendeta, Ibu. Terus? Kalau pendeta itu gelar yang dikasih oleh organisasi. Saya tidak ada gelar pendeta apapun. Ini Dinda. Jadi tidak semua orang menjadi pendeta. Tidak semua orang Kristen menjadi pendeta. Dengar dulu Dinda. Di dalam kitab Markus 14 tadi, ya dalam kitab Markus 14 tadi, ada seorang pemuda ditangkap, kain lengan ini dipegang. Terus pemuda itu berhasil melarikan diri dengan telanjang. Di situ kan kita tidak diketahui siapa sosok pemuda yang melarikan diri tadi. Terus saya tanya sama kamu, di antara murid-murid dan Yesus, siapa sosok yang terbiasa mengikat kain lenan di pinggangnya? Siapa? Nikodemus? Yesus. Data berbicara. Ini. Data yang berbicara ini Dinda. Tertulis dalam Yohanes 13 nomor 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapaknya sudah menyerahkan segala kuasa ke dalam tangannya. Jatuh dia. Dia juga kabur, dia malu gara-gara dibilang datang dari Allah. Dan sudah hampir tiba saatnya dia kembali kepada Allah. Sementara itu kami sedang makan, Yesus berdiri dan melepas jubahnya, kemudian dia mengambil handuk dan mengikat handuk itu di pinggangnya. Dia mengusir air. Bentar ya, di sini kok handuk katanya. Bentar ya, pakai bahasa lain ini. Bentar ya. Kok jadi handuk di sini dibikin orang? Coba kita bikin sabda kitabnya aja, sabda kitab kita. Ini. Ini. Yohanes 13 nomor 3 sampai 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan